Yang 8 binatang tuh yang mana? Kenapa jadi 4 pasang? Kenapa domba, kambing, unta dan sapi? Kenapa? Maaf ya, bukan di sini. Biar pusing aja di sini saya bacakan. Makanya selesai saya kaji ini ya. Karena yang saya sampaikan untuk mereka yang sudah mengalami ayat ini, semua kirim WA. Terima kasih ayah, saya jadi tercerahkan. Selama ini saya baca Quran gak ngerti, saya udah baca berulang-ulang gak ngerti, dan baru kali ini saya mengerti karena saya mengalaminya sendiri. Karena jadi kambing, jadi domba, jadi unta, jadi sapi, mengalami sendiri langsung. Mau mengalami? Ini kalau diteruskan sama saya tambah pusing. Nah ini perumpamaan. Apakah ini terkait fakta? Tidak. Tetapi tidak mungkin Allah berfirman kalau di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini ada kebenaran. Dan saya bisa menunjukkan kebenaran itu. Satu syaratnya, kalian mengalami kebenaran itu. Begitu sudah mengalami, sepelik apapun, sesulit apapun, kalian akan mengerti dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Mau begitu? Lampaui pikiran, lampaui pikiran. Itu, ini ngaji tanggung sebetulnya. Dan yang tanggung-tanggung ini biasanya banyak pendengarnya. Ya, jadi supaya banyak pendengarnya maka dibuat tanggung. Biar penasaran. Oke, lanjut. Lanjut. Yuk, kita lihat ayat ini. Ini bahasanya sama, ayatnya beda. Sama seperti tadi. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linas min kulli masalin. Persis sama. Persis sama. Coba kita lihat ayat yang tadi. Yang ini kan. Walaqad syarabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sama kan? Sama kan? Cuma yang tadi ujungnya yang berbeda. Ujungnya mengatakan tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malah mengingkarinya. Manusia yang mana ini yang mengingkarinya? Manusia mana yang tidak menyukainya? Manusia yang buta mata kalbunya. Maaf ya, sekalipun kalian belajar tafsir, silahkan. Kalau tafsir itu hanya pikiran dari si penafsir, hasilnya sama, nggak ngerti, pusing. Yuk sekarang baca lagi. Walaqad syarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Fa'aba aksarun nas illa kufur. Itu ayat yang tadi. Sekarang kita lihat ayat yang baru lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Jadi di Quran itu perumpamaannya banyak. Sekali lagi tidak terkait dengan fakta, tapi terkait dengan kebenaran. Satu-satunya kalian akan memahami kalau kalian sudah sampai pada kebenaran itu. Siapa kebenaran? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sampai saja dulu kepada Allah. Makanya Quran ini hanya akan dipahami untuk orang-orang yang sudah baligh. Tahu baligh? Baligh itu bahasa Sunda. Dari bahasa Arab, dari balago. Balago, baligh. Baligh itu artinya sampai. Jadi Quran ini akan dipahami oleh orang yang sudah baligh. Tahu cirinya orang baligh?
Mimpi basah. Umur 7. Boro-boro umur 7, 70 tahun ke can baralik. Mimpi basah manus. Tapi can balik. Makanya ya, kalau kita berbicara tentang tua, pasti bicara usia. Tapi kalau berbicara tentang kedewasaan, itu bicara karakter. Apakah semua yang tua usianya itu dewasa? Lihat karakternya. Kan resep kene mau mobilan. Nu lalaki, nu awewe resep na orok-orokan. Mengerti? Ini saya ngomong pakai bahasa simbolik ini. Udah tua tapi masih senang mobilan. Ngerti maksud saya? Pasti ngerti. Saya tidak berbicara kalian kemudian nyuruh mobilan, bukan itu. Malah ya, mobilan itu artinya dua kata yang diulang pakai akhiran an kan bohong. Geus kolot tapi resep mobil-mobilan, geus kolot tapi resep salat-salatan, sahadat-sahadatan, agama-agamaan. Loba begitu? Seueur atau loba? Atau loba pisan? Resep akhirat-akhiratan, surga-surgaan. Resep itu mun awewe resepna orok-orokan. Awas, yang dimaksud bukan geus karolot mawa boneka. Ini bahasa simbolik dari saya, tolong dipahami. Karena ini judulnya perumpamaan, jadi banyak sekali silokannya. Ayo kita baca lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran berbagai perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ini lihat ayatnya. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Jadala tahu? Jadala tahu? Jadala tuh jidal tuh debat. Makanya orang yang buta berdebat dengan orang buta. Wah, angis. Makanya kalau ketemu orang bodoh cukup sampaikan salamnya. Assalamualaikum. Gak usah berdebat. Capek dibacain si etam. Jika nu bisa, jika nu apal, da loba apalanana, ngapalkeun imtihan karena ngalaman macan. Buku tentang kopi geus dibaca, buku tentang coklat geus dibaca, buku tentang paria geus maca si etam. Tapi can dahar kopi, can dahar coklat, can dahar paria. Banyak kayak gitu. Banyak apa loba? Makanya di Quran dikatakan wa may yatabi'u aksarohum illa dzon. Kebanyakan manusia belajar sesuatu dzon, hanya sakwa sama. Cek yang cenah. Munus ngobrolkeun surga. Si eta jika geus balik ti ditu. Curcor cenah di surga cai jeruk di ditu mah cenah dipetik aya deui, dipetik aya deui, iraha kang ti ditu acan. Lucu teh loba percaya ka si eta. Dan di Quran mah aya surga. Silahkan cari
Saya kasih 2 miliar atau 10 triliun deh sama saya. Duit ngekecan aya. Perumpamaan ya. Umpama duitnya aya. Dan judulnya perumpamaan. Di Quran mah teu aya surga. Di Quran mah ayana jannah. Cok, jangan Quran. Aya surga. Teu aya. Di Quran mah teu aya neraka, aya ge nar. Beda bahasana ge. Swarga loka. Naraloka. Asli itu bahasa Nusantara. Karena kita tidak ngaji itu, udah stop dulu ya. Nanti kita bicara bab khusus swarga loka, neraka, naraloka. Nanti ada bab khusus. Ulangi lagi. Siapa yang paling banyak membantah? Siapa? Sirup, gajah, siapa? Manusia. Wa kanal insan aksaro dari kasiro. Kasiro itu kebalikan dari kolil. Mun kolil mah 1%, kasiro mah 88%. Jadi manusia ngabantah karena perumpamaan teh 88%. Supaya ngerti we bahasa Arabna ya. Dijelaskan rada eces. Aksaro dari kasiro. Kasiro kebalikannya kolil. Kolil mah sebagian kecil, kasiro sebagian besar. Jadi sebagian besar manusia itu membantah perumpamaan. Ayo jawab pertanyaan saya. Kenapa membantah? Karena tidak mengalami. Jadi kalau begitu manusia yang mengalami berapa banyak? Nih ya, seumpama saya punya uang 100 triliun. Ini ada berapa orang di masjid ini? Saya bagi satu orang 1 triliun. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Mau? Mau? Saya punya uang nih 100 ribu. Saya mau bagi satu orang 1.000. Mana yang dipilih? 100.000 nyata atau 100 triliun tidak nyata? Tuh, pintar kalian teh. Tapi diajar agama seneng yang perumpamaan. Semua yang perumpamaan itu harus jadi kenyataan. Makanya di dalam Quran dikatakan, setelah kamu tahu kebenaran, maka aku tidak berbicara lagi kepada kamu dengan perumpamaan. Aku bicara kepadamu dengan nyata, senyata-nyatanya. Allah goib apa nyata? Nuta apal mencena goib. Nu apal Allah ternyata, senyata-nyatanya. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kau malingkan wajah, yang kamu lihat cuma satu, wajahnya Allah. Tuh. Nyata kan? Nyata, anu tos apal mah. Anu can apal mah nyata, perumpamaan kene. Mau nyata atau perumpamaan? Ada yang nanya sama saya, terus ayah guru atau gimana nanti kalau 100 triliun dibagikan? Ah, nyieun deui we. Nyieun deui da perumpamaan. Teu kudu neangan. Paham? Sekarang lanjut. Ya, ngajinya agak lanjut ya. Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 43. Nah, ini ayat luar biasa nih bagi saya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia
dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau di Quran ada perumpamaan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yang sekolahnya S1, S2, S3, guru besar gitu. Hati-hati. Saya tidak mau bicara atribut. Saya mau bicara pakai bahasa Rasul. Nabi Muhammad kan bilang begini. Nabi Muhammad bilang begini. Beruntunglah orang-orang yang tidak hidup sejaman denganku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Itu hadis. Ada seorang sahabat pertama, ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu itu? Nabi Muhammad mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Jadi yang mewarisi ilmunya Nabi itu ulama. Jadi siapa ulama? Yang mewarisi ilmunya Nabi. Sekarang kita tanya ilmunya Nabi itu apa? Nabi cuma mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasul. Jadi ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kalbunya, maka akal pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Percaya? Di sini bapak ibu dulu Nabi Musa. Wah, dikejar Firaun. Kemudian Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Selesai saya dengar cerita bohong itu, ada yang tasbih tongkat Musa, tasbih tongkat Musa. Ada di Mekah mana dagang. Bohong teh kacida pisan. Cenah tongkat Musa anu dipake bola laut teh anu geus jadi tasbih. Dibali maraneh mah. Gak tahu tongkat Musa itu yang mana, lautnya yang mana, cara membelahnya bagaimana. Yang Fir'aun tuh yang mana? Kan Fir'aun itu yang suka membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Itu kata Quran. Mana anak laki-laki? Jiwa kita, ruh kita. Mana anak perempuan? Jasmani kita. Yang hidupnya cuma orientasi pada jasmani, tiap hari terus aja ngurusin
tentang makanan tubuh yang jasmani, tapi makanan jiwa tidak pernah diurus oleh kita. Itulah Fir'aun yang tidak peduli pada jiwanya sendiri. Siapa Musa? Musa tuh yang peduli pada jiwanya, jiwa raga kalau Musa. Makanya ada Fir'aun, ada Musa. Ada Musa, ada Fir'aun. Siapa Musa? Musa itu diri kita. Fir'aun juga bisa diri kita. Di sini saat ini sekarang. Bukan soal sejarah. Ada lagi. Musa, Fir'aun. Disingkat jadi Musafir. Jadi siapa Musafir itu? Itu tuh Fir'aun yang sedang hijrah. Ini jadi Musa. Kakara setengah, disebutnya musafir, kan gitu. Makanya orang sedang musafir disebutnya sedang safar, berarti sedang melakukan perjalanan. Bagus daripada 100% Fir'aun. Kan kalau musafir berarti sudah setengah Fir'aun, nyata udah setengah Musa. Bagus itu. Saya doakan ya kalian setidak-tidaknya sudah setengah Musa, udah bagus. Udah bagus itu. Daripada 100% Fir'aun. Ngerti sekarang? Jadi orang seperti apa yang mau kita cari? Karena Quran mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Siapa yang berilmu itu? Yang mewarisi ilmunya para nabi. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal jati diri. Siapapun yang mewarisi ilmu itu, cari, tanya orang itu. Jika perlu mengemis pada orang itu, mengemis. Orang itu mahal, sulit dicari. Ya, kenapa? Saya sudah nyari orang itu dulu, susah saya. Belasan tahun saya cari orang itu, ingin orang yang kalau bicara itu nyata, bisa dibuktikan. Nyarinya luar biasa. Saya sudah nyari ke beberapa negara, saya sudah nyari ke luar negeri, subhanallah. Alhamdulillah, tepang nama Uidai Kalemur. Saya sudah mencari kemana-mana, ke Eropa, ke Iceland, mana-mana lah, ya, ke China, India, udah nyari. Tepang nama di Garut. Jadi jangan menyepelekan, leluhur kita tuh luar biasa. Soal ilmu ketuhanan itu sudah sangat luar biasa. Makanya saya yakin kebangkitan spiritual itu akan terjadi di bekas benua Atlantis ini. Karena leluhur kita sudah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Paham? Berarti akan ada nggak orang yang mengerti perumpamaan? Akan ada? Akan ada. Siapa? Orang yang diizinkan untuk bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Pasti ngerti. Makanya mohon maaf, banyak cerita. Dulu saya kok memahami Quran susah sekali. Kok sekarang setiap saya baca Quran nangis, ngerti, merasakan rasanya. Banyak yang begitu bicara sama saya. Kenapa? Saya cuma bilang satu hal. Karena kamu sudah melampaui pikiranmu. Kamu sudah memasuki yang namanya kecerdasan, intelijensiamu. Kamu sudah memasuki alam kesadaran. Pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Maaf ya, ada salah satu seseorang nih, dia alumni dari sebuah universitas terkenal di dunia. 15 tahun dia belajar tentang ilmu tafsir. Begitu sampai di tempat saya tanya, coba jelaskan surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lubang di dinding antara dua ruang, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Dan Allah membimbing kepada cahaya siapa yang dikehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Itu Quran surat An-Nur ayat 35. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Persis begitu, nggak akan salah. Karena saya hafal juga bahasa Arabnya. Tadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kalian dengar. Ngerti nggak tadi? Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya yang seperti miskat, lubang di dinding antara dua ruang, yang di dalamnya ada pelita, pelita dalam kaca, kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara, bla bla bla. Ngerti nggak? Dear kan? Nah ini kalian aja, apalagi ini yang sudah 15 tahun belajar tafsir, saya bacakan itu liar sarwa. Suruh masuk kamar rumah saya suruh mengalami dia pengalaman itu. Selesai dia berteriak, menangis. Sekarang baca lagi. Begitu dibaca lagi, wah bacanya beda, nangis terus. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dia ketemu langitnya mana, buminya mana. Perumpamaan cahayanya seperti yang ada di miskat. Ketemu miskatnya. Di dalamnya ada pelita, ketemu pelitanya. Pelita dalam kaca, pangih yang kacana. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara, ketemu dengan bintang yang berkilauan seperti mutiara. Bla 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 terus. Sepanjang membaca ayat itu dia menangis. Nanti saya buktikan, orangnya saya datangkan. Dia bilang sama saya, 15 tahun saya belajar tafsir, tidak mengerti apa-apa. Hanya bisa menafsir-nafsirkan. Hanya berdasarkan pikirannya yang sempit, bukan berdasarkan kesadarannya. Kenapa sekarang hanya dalam waktu yang singkat saya bisa memahami An-Nur ayat 35? Itulah. Banyak yang tidak percaya sama saya kalau kita bisa begitu. Dan beruntung kalian semua yang sudah bisa membuktikan itu. Beruntung. Makanya jangan pernah menyepelekan. Paham sampai sini? Lanjut. Kita lihat lagi ayat ini. Walaqad dorobna. Nah kan tadi syarabna. Ini dorobna sama. Itu bahasa yang sama. Walaqad dorobna linnas bihadzal Qur'an min kulli masalin. Yang tadi syarabna, ini dorobna, sama, artinya mengulang. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Quran ini berbagai macam perumpamaan untuk manusia. Diulang lagi di Quran surat Ar-Rum ayat 58. Biasanya kalau kalian cerita Ar-Rum kan itu cerita tentang nikah. Itu ayatnya pasti itu. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka ayat ini, siapa mereka itu? Yang belum tahu. Pastilah orang-orang yang tidak tahu itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ayat-ayat yang perumpamaan tadi sampaikan kepada mereka yang masih tertutup mata kalbunya. Kita akan dibilang sesat. Kita akan dibilang membuat kepalsuan belaka. Gak nyambung. Siapa mereka itu? Orang-orang yang masih tertutup penglihatan kalbunya. Kenapa mereka tidak percaya? Wajar tidak percaya. Karena mereka belum mengalaminya. Belum mengalaminya.
Makanya beruntung yang sudah mengalami. Saya mau tanya, kalian yang sudah pada mengalami, betul nggak omongan saya? Gampang nggak belajar Quran? Baca Al-Fatihah ngerti, baca Al-Baqarah ngerti, baca Al-Imran ngerti, semuanya ngerti. Yang ada cuma hangat-hangat air mata. Berarti pesan dari Allah itu nyampe. Itu namanya surat. Kita baca lagi Quran surat Az-Zumar nih, ya, ayat 27, sama ayatnya dengan tadi. Walaqad darabna linnas fi hadzal Quran min kulli masalin. Kalian sekarang tinggal dengar saya ngomong kok. Saya mengumpulkan ini berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Kalian tinggal denger, gratis lagi, kasih makan lagi. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin la'allahum yatadakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan supaya mereka berpikir, supaya mereka dapat pelajaran. Saya tanya, siapa yang dapat pelajaran? Siapa yang akan dapat pelajaran dari ayat-ayat perumpamaan? Siapa? Udah ada jawabannya, baca sendiri. Siapa manusia yang akan mendapatkan pelajaran dari perumpamaan itu? Yaitu yang mampu mewujudkan perumpamaan itu menjadi kenyataan dalam diri sebagai sebuah pengalaman spiritual. Ayo, sekali lagi saya tanya, mau terus-menerus mendengarkan orang cerita tentang kopi atau minum kopi? Itu aja. Selama ini ngaji kalian kurang tepat, terlalu banyak dengarkan ceramah. Yang diceramahkan juga belum sesuatu yang dialami, betul nggak? Iya, jadinya iraha minum kopi, nah,